Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Family Basal akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Ada dari 4 kelompok. Yang pertama ada Eliano Fani, yang kedua Rafa Lisani Rahman, dan yang ketiga saya sendiri Rahmadi Arif, dan yang terakhir Wendy Almira. Yang pertama adalah filogeni. Nah, hubungan yang tepat antara Amborellales, Nymphaeales, dan Austrobaileales belum jelas. Nah, Amborellales dan Nymphaeales lebih basal daripada Austrobaileales, dan ketiganya lebih basal daripada Mesangiospermae. Terdapat bukti molekuler yang mendukung dua pohon berbeda. Pertama, Amborellales bersaudara dengan Angiospermae lain. Kedua, klat Amborellales dan Nymphaeales berada dalam posisi ini. Ini adalah gambar dari ordo pada famili basal yang terdiri dari Nymphaeales, Austrobaileales, Chlorantaceae, Eumagnolit, plus monokot yang menjadi eudikot. Lalu ada teori evolusi. Jadi Angiospermae basal adalah tanaman berbunga yang menyimpang dari garis keturunan yang mengarah ke sebagian besar tanaman berbunga. Tumbuhan ini mewakili garis evolusi tumbuhan berbunga yang mencabangkan diri sangat awal, sekitar 130 juta tahun yang lalu, dari jenis-jenis tumbuhan berbunga modern yang lain. Jadi, secara khusus, Angiosperma paling basal diantaranya adalah Amborellales, Nymphaeales, dan Austrobaileales. Lalu, Angiosperma basal hanya beberapa ratus spesies dibandingkan spesies eudikot, monokot, dan magnolit yang berjumlah ratusan ribu. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri famili basal. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah perennial. Nah, tumbuhan perennial ini maksudnya tanaman yang hidup lebih dari 2 tahun. Lalu tumbuhan ini evergreen. Evergreen itu maksudnya tumbuhan ini tidak menggugurkan seluruh daunnya secara serentak. Lalu batangnya berkayu, memiliki jaringan pembuluh primer, lalu pertulangan daunnya menyirip, pinggir daun ada yang rata, tapi ada juga yang bergerigi. Lalu tidak memiliki daun penumpu. Daun penumpu itu adalah daun yang kecil yang biasanya ada pada batang atau ranting di pangkal tangkai daun. Lalu susunan bunganya membentuk spiral. Ini adalah ordo pada famili basal. Yang pertama adalah Amborellales. Amborellales memiliki klasifikasi ilmiah, kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, ordo Amborellales, famili Amborellaceae, genus Amborella, dan spesiesnya adalah Amborella trichopoda. Untuk ciri-cirinya, Amborellales memiliki batang perdu atau pohon kecil dengan daun berseling daun tunggal dengan bentuk mengombak tak beraturan. Pertulangan daunnya menyirip dan tidak memiliki daun penumpu. Bunganya, bunga Amborellales, soliter axilla atau supraaxiler, yaitu kelompok 2 atau 3 bunga, dengan benang sari yang banyak, yang sedikit terdiferensiasi ke dalam kepala sari dan tangkai sari. Nah, tangkai sari dari Amborellales ini pendek dengan serbuk sari satu tingkap. Karpelnya berjumlah 5 atau 6 yang muncul dari dasar bunga agak cekung. Ovarinya menumpang dengan plasentasi lateral. Ini adalah contoh gambar dari spesies Amborella trichopoda. Berikut ada bagian-bagian bunga Amborella trichopoda yang terdiri dari stamen atau laminar, ada karpel, dan ada bagian perien.
Nah, spora pada Amborellales memiliki bakal biji yang berjumlah 1 dengan embrio yang berukuran sangat kecil. Buahnya adalah drupesetum. Drupesetum terdiri dari banyak druplet. Nah, drupesetum ini merupakan salah satu contoh buah agregat. Buah agregat adalah buah yang berkembang dari penggabungan beberapa ovarium yang dipisahkan dalam satu bunga tunggal. Tidak semua bunga dengan ovarium multiple akan membentuk buah agregat. Habitatnya, Amborellales adalah tumbuhan endemik dari New Caledonia, Pasifik Selatan. Dia tumbuh atau menghuni di dasar hutan atau di bawah keteduhan tumbuhan lain. Ini adalah beberapa contoh gambar dari Amborella trichopoda. Manfaat dari Amborella dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, dan bahan kosmetik. Yang kedua ada Austrobaileales. Klasifikasi ilmiahnya, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Austrobaileales, familinya Austrobaileaceae, genusnya Austrobailea, dan spesiesnya Austrobailea sp. Austrobailea mempunyai batang dengan ciri-ciri batangnya tumbuh dengan longgar, cabangnya lurus memanjang dan berdaun. Daunnya kasar, tunggal, berurat, dan sederhana dengan ujungnya runcing, lalu menghasilkan minyak esensial dalam sel-sel minyak eter bulat. Bunganya bunga soliter aksila atau supraaksiler, bunga biseksual, aktinomorf, berbentuk bintang, dan hipogynous, bagian kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari menempel pada dasar bunga. Nah, sporanya itu berbiji tunggal. Buahnya terdiri atas 6-8 folikel, masing-masing folikel berisi 1 biji. Buah berdiameter 2,5 sampai 4,5 cm. Jika sudah matang, buah akan berwarna coklat dan akan pecah pada bagian tengahnya yang bentuknya menyerupai bintang. Setiap folikel buah yang pecah terdapat biji berwarna coklat, mengkilap, dan tidak berbau. Habitatnya, tempat tumbuhnya dapat berada di elevasi dataran rendah hingga dengan elevasi 800 meter di bawah permukaan tanah. Kelembapan udara 50-80% dan intensitas cahaya matahari 40-50%. Contohnya Illicium verum atau bunga lawang dan Schisandra rubriflora. Jadi manfaatnya sebagai obat tradisional seperti mengatasi flu, menjaga kesehatan kulit, mengobati infeksi jamur, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi insomnia, meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu bisa digunakan sebagai bumbu masakan, dan Illicium anisatum digunakan untuk membunuh ikan dan sebagai ritual keagamaan. Lalu yang ketiga adalah Nymphaeales. Pertama itu kingdomnya Plantae, divisinya
Phyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Nymphaeales, familinya Nymphaceae, genusnya Nymphaea, lalu spesies yang akan dibahas adalah Nymphaea sp. Batangnya di sini bulat, memanjang, berongga, berair, dan memiliki ruang udara. Batang yang berair ini berfungsi untuk menyokong daun di atas air. Nah, batang sebagian besar tenggelam di air. Batangnya itu berfungsi untuk mengabsorpsi nutrisi yang ada di dalam air. Lalu daunnya lebar, melingkar, dengan tepi yang bergerigi dan bersifat tunggal. Lalu daunnya mengapung di atas air dan memiliki banyak stomata di bagian adaksial. Daun berwarna hijau di bagian adaksial dan berwarna ungu di bagian abaksial. Permukaan daunnya juga tidak mengandung lapisan lilin. Kemudian bunga. Bentuk tenda bunganya itu jorong, lalu tidak berlekatan dan berseling. Memiliki benang sari yang pipih, terkumpul, dan terletak di dalam tenda bunga. Bunganya itu biseksual atau lengkap dan bertangkai panjang. Kelopak bunga berjumlah 4-15 serta lepas atau bersatu pada pangkalnya. Bunga juga memiliki mahkota. Lalu sporanya itu memiliki bakal buah menumpang sampai tenggelam. Bakal bijinya 1 sampai banyak, anatropus sampai orthotropus. Bijinya dengan katup, berareolus, endosperm ada atau tidak, tetapi perisperm melimpah. Kemudian bunganya bertipe beri, diameter buahnya sekitar 4-12 cm. Nah, terdapat biji hijau. Saat tua, bijinya berwarna coklat gelap, lalu bisa diolah menjadi tepung dan dimasak. Kulit luar bijinya juga keras. Kemudian habitat. Habitatnya ini di air, seperti di rawa-rawa, lalu di tempat yang kelembapannya dan suhunya rata-rata. Kemudian ada spesies yang lain, yaitu ada teratai raksasa atau Victoria amazonica. Kemudian ada teratai putih, Nymphaea alba, dan bunga tanjung atau Nymphaea odorata. Yang terakhir adalah manfaat. Manfaat dari bunga teratai adalah sebagai obat tradisional, tanaman hias, menyerap racun pada air, mencegah pertumbuhan lumut, meningkatkan kandungan oksigen, dan untuk ikan, bunga teratai ini berfungsi untuk tempat persembunyian, mencari makan, dan meletakkan telur. Selanjutnya ada magnolit. Klasifikasinya itu kerajaannya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Magnoliidae, ordonya Magnoliales, family Magnoliaceae, genusnya Magnolia, dan spesiesnya Magnolia sp. Ciri-ciri pada batang magnolit itu berkas pembuluh pada batangnya tersusun melingkar, batangnya berkayu dan bisa mencapai 30 meter, berbentuk pohon atau perdu. Sedangkan pada daunnya memiliki tulang daun yang menyirip atau menjari, memiliki daun tunggal, dan memiliki daun perumpu besar yang membungkus tunas ujung. Pada bunganya itu disebut bunga banci atau berkelamin tunggal, actinomorf, yaitu simetri bunganya berbentuk bintang atau simetri radial. Benang sarinya banyak, perhiasan bunga tersusun secara spiral, teratur pada panjang dasar bunga. Mempunyai bunga yang jelas,
dapat dibedakan antara kelopak dan mahkotanya. Itu bunganya tidak dirancang untuk disebuki oleh kumbang. Jenis buahnya itu adalah buah agregat dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Contohnya adalah srikaya dan sirsak. Dan buah buni adalah buah berdaging yang terbentuk dari bakal buah tunggal. Contohnya adalah pala. Habitatnya itu tumbuh di hutan, sering ditanam sebagai perbukitan dan juga suka tumbuh di daerah lembab dan juga dapat tumbuh di dataran rendah dan rawa. Contohnya itu ada cempaka kuning atau Miscelia campaka, Magnolia virginiana, Magnolia grandiflora, dan cempaka hutan atau Elmerilla ovalis. Manfaatnya yaitu kayunya dapat digunakan sebagai furniture dan juga sebagai tanaman hias, digunakan aromaterapi, parfum, dan pengharum ruangan. Kulit batangnya juga dapat digunakan sebagai obat demam. Bunganya digunakan untuk mengobati kusta, daunnya juga digunakan untuk mengobati kolik, dan juga sebagai upacara tradisional. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.